Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sonia Istiqomah Nur Hidayah, Miftah Nur Solihah, Anissa Amalia Istriana, dan Liana Dwi Utami. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan. Oke, materi yang pertama adalah pengambilan keputusan dan sistem informasi. Bagaimana pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dalam bisnis dan organisasi lainnya? Mari kita melihat dengan lebih dekat. Yang pertama ada nilai bisnis yang meningkatkan pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil pada semua level dalam perusahaan dan bahwa beberapa dari keputusan-keputusan tersebut sifatnya umum, rutin, dan sangat banyak jumlahnya. Meskipun nilai dari meningkatkan keputusan tunggal yang kecil, tetapi bila meningkatkan ratusan atau ratusan ribu keputusan-keputusan yang kecil akan bertambah menjadi suatu nilai tahunan yang besar bagi suatu bisnis. Kemudian ada tipe keputusan. Keputusan-keputusan diklasifikasikan menjadi keputusan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan tidak struktur adalah keputusan yang mengambil keputusan harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Yang kemudian keputusan terstruktur. Sebaliknya, sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dan menanganinya sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini, dan keputusan semi terstruktur yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Secara umum, keputusan terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat organisasi rendah, sedangkan masalah yang tidak terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat yang tinggi. Kemudian ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan suatu keputusan merupakan proses yang melibatkan banyak langkah. Simon pada tahun 1960 menggambarkan 4 langkah berbeda dalam mengambil keputusan: kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Intelijen terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami perusahaan. Rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Implementasi adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kinerja solusi tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftah. Saya akan menjelaskan mengenai manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Para manajer itu memainkan peran penting dalam suatu organisasi. Nah, tanggung jawab mereka itu adalah mengambil keputusan, membuat laporan, dan menghadiri rapat. Jadi, di sini peran manajer itu merupakan ekspektasi dari aktivitas yang harus dikerjakan oleh para manajer di dalam suatu organisasi. Di sini, Mintzberg itu mendapati bahwa peran manajerial itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama yaitu peran antar pribadi. Peran antar pribadi adalah para manajer itu bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka di dunia luar. Yang kedua yaitu peran informasi. Manajer itu bertindak sebagai pusat syaraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang
konkret. Yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan. Manajer itu mengambil keputusan. Manajer pengambilan keputusan itu mereka bertindak sebagai wirausahawan dengan mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Sistem informasi itu tidak selalu menghasilkan hal yang positif. Nah, ada 3 alasan utama yang menyebabkan sistem informasi itu tidak selalu menghasilkan hasil yang positif, yaitu yang pertama adalah kualitas informasi. Jadi, untuk mendapatkan keputusan dengan kualitas yang tinggi, kita juga memerlukan informasi yang berkualitas tinggi pula. Yang kedua yaitu penyaring manajemen. Di sini para manajer itu harus menyerap informasi melalui serangkaian-serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Jadi di sini manajer harus memiliki sifat yang selektif. Yang terakhir yaitu politik dan inersia organisasional. Organisasi itu adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tertentu. Poin yang terakhir yaitu pengambilan keputusan otomatisasi yang berkecepatan tinggi. Kelas-kelas dalam keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis itu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Apakah yang membuat jenis keputusan otomatisasi yang berkecepatan tinggi dimungkinkan adalah algoritma komputer yang sangat tepat, mendefinisikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu keputusan, database yang sangat besar, prosesor berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan atas tugas. Nah, dalam keadaan seperti ini, manusia itu dihapuskan dari rantai keputusan karena mereka itu terlalu lambat. Hal ini juga berarti bahwa organisasi dalam area-area tersebut tuh mengambil keputusan dengan lebih cepat daripada apa yang dilakukan oleh para manajer. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan poin intelijen bisnis di dalam perusahaan. Nah, apa itu intelijen bisnis di dalam perusahaan? Bahwa intelijen bisnis dan analisis bisnis adalah mengenai mengintegrasikan semua aliran informasi yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi satu bagian tunggal, serangkaian data keseluruhan perusahaan yang berkaitan secara logis, dan kemudian menggunakan permodelan alat bantu analisis statistik seperti distribusi normal, korelasi, dan analisis regresi, analisis chi-square, peramalan, dan analisis cluster, dan alat bantu penelusuran data seperti penemuan pola dan pembelajaran mesin. Untuk memahami logika dari semua data tersebut, sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan rencana yang lebih baik pula, atau sedikitnya mengetahui dengan cepat ketika perusahaan mereka gagal dalam memenuhi target-target yang telah direncanakan. Nah, salah satu perusahaan yang menggunakan intelijen bisnis itu adalah Hallmark Cards. Nah, perusahaan menggunakan perangkat lunak SAS analisis untuk meningkatkan pemahamannya mengenai pola pembelian yang dapat mengarahkan pada penjualan yang meningkat pada lebih dari 3.000 gerai Hallmark Gold Crown di Amerika Serikat. Lalu, penting untuk mengingat bahwa intelijen bisnis dan analisis bisnis yang didefinisikan produk oleh para pemasok teknologi dan perusahaan konsultasi. Mereka terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang terjual dengan baik, terutama oleh para pemasok sistem yang besar kepada perusahaan Fortune 500 yang sangat besar. Nah, 5 pemasok terbesar dari produk-produk tersebut adalah Oracle, SAP, IBM, Microsoft, dan SAS.
Produk-produk Microsoft ditujukan pada perusahaan yang berukuran kecil hingga menengah dan mereka didasarkan pada alat bantu desktop yang akrab bagi para karyawan. Lalu, lingkungan intelijen. Terdapat 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama yaitu data dari lingkungan bisnis. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Yang ketiga, seperangkat alat bantu analisis bisnis. Yang keempat, metode dan pengguna manajerial. Lalu yang kelima, platform pengiriman SIM, DSS dan SE dan ESS. Lalu yang terakhir adalah antar muka pengguna. Lalu poin selanjutnya, intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Terdapat 6 fungsionalitas analitis yang sistem BI kirimkan untuk mencapai hasil akhir tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah laporan produksi, yang kedua laporan yang memiliki parameter, yang ketiga adalah dashboard atau scorecard. Lalu yang keempat, ad hoc query atau pencarian atau penciptaan laporan. Lalu selanjutnya penelusuran dan yang terakhir adalah peramalan skenario dan modal. Nah, lalu strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Terdapat 2 strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA bagi suatu organisasi. Satu, solusi yang integrasi secara menyeluruh versus berbagai macam solusi yang disediakan oleh para pemasok yang terbaik. Nah, perusahaan penghasil perangkat keras ingin menjual kepada perusahaan Anda solusi dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang terintegrasi, yang cenderung untuk menjalankan hanya pada perangkat keras mereka. Ini dinamakan belanja satu tempat. Nah, solusi yang pertama itu membawa resiko di mana pemasok tunggal yang menyediakan kepada perusahaan Anda solusi total baik perangkat keras maupun perangkat lunak membuat perusahaan Anda menjadi bergantung pada wewenang penetapan harganya. Nah, itu adalah sedikit presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang terakhir, yaitu konstituensi intelijen bisnis. Terdapat banyak konstituensi yang berbeda-beda yang terdiri atas suatu perusahaan bisnis yang modern. Pada bagian yang lebih awal ini, kita mengidentifikasikan mengenai 3 level dari manajemen, yaitu manajemen supervisor yang terendah atau operasional, manajemen menengah, dan manajemen senior atau wakil presiden dan di atasnya. Yang pertama yaitu dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibedakan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atas bisnis, berkisar dari penghentian mesin dari divisi pabrik hingga penjualan harian atau bahkan per jam pada gerai makanan franchise hingga lalu lintas harian pada situs web perusahaan. Dukungan bagi keputusan semi-struktur. Sistem pendukung keputusan merupakan platform pengiriman BI untuk kategori para pengguna tersebut dengan kemampuan untuk mendukung mengembalikan keputusan yang semi-struktur, yaitu ada model analisis sensitivasi, analisis data multidimensi, dan OLAP sebagai salah satu dari teknologi intelijen bisnis yang utama. Kertas kerja memiliki fitur yang hampir sama untuk analisis multidimensi yang dinamakan dengan tabel pivot.
yang mana manajer, para pengguna yang super, dan para analisis akan melaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami pola-pola dalam informasi bisnis yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang semi-struktur. Yang selanjutnya yaitu dukungan keputusan bagi manajemen senior, balance, scorecard, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Tujuan dari sistem pendukung eksekutif yang diperkenalkan dalam materi ini adalah untuk membantu para manajer eksekutif level C yang menitik beratkan pada informasi atas kinerja yang benar-benar penting yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Saat ini metodologi yang terdapat untuk memahami informasi yang benar-benar penting yang diperlukan oleh para eksekutif perusahaan dinamakan metode balance scorecard. Kinerja pada tiap dimensi dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama yang mengukur yang diusulkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baikkah perusahaan dalam bekerja seiring dengan dimensi tertentu yang ditetapkan. Metodologi manajemen terkenal yang sangat erat terkait lainnya, yaitu manajemen kinerja bisnis. Sebelum didefinisikan oleh suatu kelompok industri pada tahun 2004, BPM berupa untuk secara sistematis menerjemahkan strategis perusahaan ke dalam target-target operasional. ESS juga menyediakan akses kepada layanan berita, database pasar keuangan, informasi perekonomian, dan eksternal lainnya yang diperlukan oleh para eksekutif senior. Dan selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. DSS yang baru saja telah kita bahas secara khusus menitik beratkan pada pengambilan keputusan individual. Namun, kelompok GDSS telah dikembangkan untuk mendukung kelompok dan pengambilan keputusan organisasional. GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur oleh serangkaian para pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok di dalam lokasi yang sama atau dalam lokasi yang berbeda. GDSS yang canggih menyediakan kepada setiap hadirin dengan komputer desktop yang didedikasikan di bawah kendali seseorang secara individual. GDSS memungkinkan untuk meningkatkan besaran pertemuan, sementara itu pada saat yang sama meningkatkan produktivitas karena para individual memberikan kontribusi secara serentak dan bukannya pada suatu waktu. Alat bantu perangkat lunak GDSS mengikuti metode yang struktur untuk mengorganisasi dan mengevaluasi gagasan serta untuk melindungi dari hasil pertemuan. Memungkinkan bagi bukan para hadirin untuk menempatkan informasi yang diperlukan setelah pertemuan. Keefektifan dari GDSS bergantung pada keadaan alamiah dari permasalahan dan kelompok serta seberapa baik pertemuan direncanakan dan dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.